Halo, selamat malam Mami Dedi, teman-teman dokter, teman-teman dari Smiling Care, fans beratnya Dokter Anton, selamat malam semua. Malam ini kita akan bersama uh, dengan foundernya Dokter Anton, kita akan live bareng. Mohon maaf saya nggak bisa di-invite sama Dokter Anton tadi. Halo, selamat malam Dokter Anton. Oh, udah bisa dokter. Oke, sorry Dokter Anton. Kadang-kadang saya juga nggak tahu nih kenapa suka begitu. Jadi kalau saya di-invite saya nggak keluar videonya. Tapi kalau Dokter Anton Eh, yang di-invite kelihatan, beningnya kelihatan udah di video oh, saya. iya kemarin juga pernah dokter ada salah satu yang dari Kemenkes juga kemarin kita invite nggak keluar juga tapi jadi nggak tahu itu dari mana salahnya. Iya, iya. Jadi assalamualaikum dokter, selamat malam dokter, apa kabar dokter? Selamat malam, baik Dokter Anton. Ya sehat ya Apa dokter kabar ya. Dokter Anton? Sehat, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah baik dokter, sehat, Baik, ini alhamdulillah. lagi di mana nih Dokter Anton nih sekarang nih? Lagi di Bali dokter. Oh, di Bali, asik ya di Bali ya. Katanya Eh, Bali seperti milik sendiri gitu katanya. Iya, Bali itu enak banget dokter dan maksudnya dari lingkungan, populasinya orang-orangnya juga baik dokter dan menyenangkan. Oh. Kapan-kapan nih dokter ya. Oh iya, siap-siap Dokter Anton. Jadi kita mulai aja dokter ya. Boleh, siap Dokter Anton. Jadi selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum, terima kasih sudah bersedia datang dan menyaksikan kolaborasi kali ini antara Smiling Care dan Bocah Indonesia, Klinik Bocah Indonesia maksudnya. Dan kali ini Ya. kita akan dengan saya sendiri, Dr. Ron Tanjung dari founder Smiling Care dan juga Dr. Ferry SPOG. Dari Bocah Indonesia. Iya, dokter spesialis kandungan ya dokter ya, Iya, siap dari Dokter Klinik Bocah Anton. Indonesia. Dan mungkin dokter mau memperkenalkan diri dulu dokter, sama memperkenalkan Bocah Indonesia itu apa sih dokter? Klinik bocahnya apa sih dokter gitu? Baik, terima kasih Dokter Anton. Terima kasih sebelumnya Smiling Care dan Dokter Anton Tanjung yang bersedia bersama-sama dengan Bocah Indonesia untuk malam ini bisa kita kolaborasi bareng, live bareng ya untuk sama-sama bagi ilmu nih Dokter Anton untuk teman-teman kita semua. Jadi Iya. saya Dr. Ferry dari Klinik Fertilitas Bocah Indonesia. Klinik Fertilitas Bocah Indonesia ada di Rumah Sakit Primaya Tangerang. Kita merupakan pusat pelayanan infertilitas dan kita karena pusat pelayanan infertilitas jadi pelayanan di Bocah Indonesia merupakan pelayanan yang integrated Dr. Anton terpadu begitu. Kita bisa melayani sampai dari program kehamilan untuk inseminasi sampai dengan bayi tabung. Bukan itu aja, tapi juga kita bisa melayani pelayanan surgery untuk laparoskopi, minimal invasive surgery, yang kebetulan malam ini kita akan bahas sama-sama nih Dr. Anton. Iya dokter. Iya. Oh iya, kebetulan Dr. Anton malam ini saya pakai uh, Headcap. Samadhi Surgical Center, ini headcap-nya. Samadhi Surgical Center ini adalah new project dari Bocah Indonesia yang fokus untuk memberikan pelayanan surgical spa gitu Dr. Anton ya. Jadi Wah untuk keren. supaya Supaya momi-momi yang memang ternyata perlu operasi bisa mengalami pengalaman yang lebih nyaman dan lebih tenang. Nyaman, tenang dan nyaman, tenang dan menyenangkan tentunya ya. Sehingga operasi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang ngeri. Biasanya kita suka kepikiran, aduh ngeri kalau operasi gitu, tapi dengan pendekatan bahwa operasi itu kan tindakan yang kadang-kadang memang diperlukan, tapi kita buat senyaman mungkin nanti di Samadhi Surgical Center. Kapan launchingnya Samadhi Surgical Center? Ditunggu aja, segera akan launching. Tapi malam ini saya udah teaser duluan nih Dr. Anton nih pakai Samadhi Surgical Center. Iya, keren sekali ya dokter ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau mom itu pasca atau sebelum atau sesudah operasi dokter biasanya untuk sama apa sama programnya Samadhi. itu, iya samadinya itu. Jadi Samadhinya ini integrated Dr. Anton. Jadi sejak dari preoperatif, operasi sampai dengan pasca operasi,
pelayanannya di Samadhi Surgical Center nantinya. Dengan tentu pelayanan yang kita berikan, pelayanan terbaik lah begitu ya, dengan servis terbaik, dengan tentu preoperatif, pasca operatif, pengalamannya juga semoga nanti menyenangkan untuk momi yang memang perlu operasi, Dr. Anton. Wah, bagus sekali programnya dokter. Berarti ini salah satu bentuk kerjasama atau emang dari Klinik Bocah Indonesia sendiri, dokter? Jadi ini bagian dari Klinik Bocah Indonesia, Dr. Anton. Wow. Samadhi nanti akan berada terintegrasi dengan Klinik Fertilitas Bocah Indonesia, gitu. Wah, semoga sukses ya dokter ya. Saya doakan. Terima kasih Dr. Anton. Iya. Kita lagi belajar juga dari Dr. Anton nih supaya semakin seperti Dr. Anton kan menyebarkan banyak ilmu dan menyebarkan banyak pengetahuan, informasi, pengetahuan dan ilmu untuk teman-teman semua, untuk bukan cuma untuk yang dokter, tapi juga untuk awam, untuk momi dan dedi yang memang perlu juga, Dr. Anton. Wah, terima kasih dokter. Saya juga banyak belajar dari dokter semuanya. Saya follow Instagram dokter-dokter yang udah spesialis, yang udah konsultan untuk dapat banyak ilmu dokter. Jadi saya belajar dari mereka dan belajar dari dokter juga. Terus saya saya terima ilmunya, terus saya bagikan juga sama teman-teman yang lain dokter dengan bahasa yang sangat sederhana. Nah, itu yang penting Dr. Anton. Memang kadang-kadang dokter itu terpaku atau terstigma gitu ya, bahasanya terlalu jelimet gitu. Padahal yang pintar itu adalah seseorang yang bisa membahasakan secara sederhana apa yang sebenarnya kompleks gitu kan, Dr. Anton. Ini Dr. Anton nih menurut saya sangat cerdas nih untuk bisa membagikan ilmu dengan mudah sama teman-teman kita semua, Dr. Anton. Ya, terima kasih dokter. Itu berkat dukungan juga teman-teman semuanya yang ada di Smiling Care dokter. Itu semuanya kita berjumlah 30 orang dokter, itu terdiri dari ada dokter umum, ada dokter gigi, ada desain grafis juga, ada yang masih koas, dan juga ada yang PPDS dokter, alhamdulillah. Ada yang PPDS Objin, ada yang PPDS ilmu penyakit dalam, dan lain-lain dokter. Dan semoga saya bisa menyusul dokter Ferry menjadi SPM. Amin. Pasti bisa. Apa yang kita pengen pasti bisa. Amin. Ya, silakan Dr. Anton. Kita udah kenalan nih dari Smiling Care, udah kenalan dari Bocah Indonesia dan Samadhi juga udah kenalan. Malam ini kita akan membahas tentang scarless fertility surgery, Dr. Anton. Iya dokter. Baik dokter. Waktu dan tepatnya saya persilakan dokter, apa sih kira-kira mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih itu scarless fertility surgery itu dokter? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal fertility nih sebenarnya dokter, kita mulai dari fertility ya. Pada beberapa perempuan yang mengalami punya masalah kesuburan atau pengen punya anak, di mana sudah berhubungan secara teratur selama 1 tahun dengan frekuensi 2-3 kali per minggu tanpa kontrasepsi, tidak jadi-jadi juga. Nah, itu kita bilang ada masalah infertility. Sebagian perempuan dengan permasalahan infertility mungkin memerlukan suatu tindakan pembedahan, Dr. Anton. Oh, ini saya nggak bilang semua perempuan dengan fertility perlu tindakan pembedahan, tapi sebagian perempuan dengan fertility memerlukan pembedahan. Mungkin angkanya bisa sampai dengan 20-30% perempuan dengan fertility, dengan permasalahan infertility perlu dilakukan pembedahan. Nah, tentunya kalau misalnya momi atau perempuan dengar perlu dioperasi atau perlu pembedahan gitu, itu akan terstigma atau terpikirkan bahwa itu sesuatu yang mengerikan gitu, Dr. Anton ya. Iya, dokter. Tapi sebenarnya dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi dan perkembangan juga kemampuan untuk tenaga medis, artinya dengan keterampilan yang semakin bertambah dari tenaga medis, untuk tindakan operasi itu bisa kita kerjakan dengan luka yang sangat minimal. Bahasa kerennya kalau kita bahasa medis, minimal invasive surgery, atau teknik operasi dengan luka minimal. Tapi kalau kita bahasakan untuk momi-momi, boleh kita bilang scarless. Jadi memang less scar, jadi lukanya jauh lebih kecil atau jauh lebih sedikit, Dr. Anton. Oh, berarti dok, kan kalau misalnya dulu nih pandangan ibu-ibu, momi zaman yang dulu kan kalau misalnya
operasi itu kan lukanya besar ya dokter ya. Berarti Iya, sekarang betul. ini sudah canggih ya dokter ya, sudah ada Betul. luka yang sangat kecil yang kita sebut dengan scarless surgery Iya, atau mungkin lebih tepatnya di minimal invasive surgery ya dokter ya. Kenapa betul, sih betul. kita harus memilih untuk minimal invasive surgery sendiri dokter? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal infertility, milimeter demi milimeter, bahkan ukuran lebih kecil dari milimeter, mungkin mikro begitu, itu bisa sangat berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap fungsi dari sistem reproduksinya momi, Anton. Jadi kalau dokter Anton tahu, tentu kita pada saat kita mengerjakan scarless fertility surgery, kita memakai kamera ke dalam perut momi atau ke dalam organ perempuannya momi, sehingga kita bisa melihat dengan lebih jelas karena kita pakai pembesaran di situ. Nah, pada saat kita memakai pembesaran, kita bisa melihat dengan lebih jelas, mana organ yang memang memerlukan tindakan atau organ yang sakit dan mana organ yang memang masih baik. Prinsip kalau pembedahan, salah satu prinsip pembedahan itu adalah strict to pathology. Jadi kita konsisten dengan organ yang sakit. Organ yang sakit pada pembedahan dengan laparoskopi, dengan masuk kamera, itu akan sangat lebih jelas. Nah, dengan lebih jelas, tentu nanti akan lebih baik outcome-nya. Dan fungsi reproduksinya tetap terpelihara dengan baik. Begitu. Nah, ya, betul. Kira-kira besarnya begitu, ide besarnya begitu. Scarless fertility surgery ini biasanya kita menggunakan kamera masuk ke dalam rongga abdomen atau kita masuk ke dalam rongga rahimnya momi, sehingga kita bisa membedakan mana yang sakit atau mana yang tidak. Oh, berarti ini disebut juga laparoskopi seperti itu ya dokter ya? Ya, kalau kita ngomongin soal scarless fertility surgery, ada dua yang saat ini berkembang, yaitu untuk laparoskopi dan juga hysteroscopy, dokter Anton. Laparoskopi artinya adalah masuk ke dalam rongga abdomen. Kalau hysteroscopy, endoskopi, atau kita masukkan kamera ke dalam rongga rahim, uterus, dokter Anton. Begitu. Berarti ini bukan apa ya dok ya, bukan sesuatu yang menakutkan ya dokter ya, karena sekarang alat sudah canggih, dokter-dokter juga sudah berpengalaman dan outcome-nya juga semakin bagus ya dokter ya, kalau misalnya untuk tindakan ini sendiri. Jadi dokter, saya mau nanya dokter, kasus-kasus seperti apa sih dok yang memerlukan untuk hysteroscopy atau juga laparoskopi dokter? Oh iya, sebelum kita ngomongin soal kasus dokter Anton nih, saya mau kasih lihat organ perempuannya Momi dulu. Tapi ketinggalan, sebentar ya dokter Anton ya. Dokter Anton ngobrol dulu sebentar, kira-kira setengah menit saya ambil, sebentar. Oke dokter. Halo semuanya, tadi suara saya katanya kekecilan ya. Sekarang udah kedengeran belum? Halo? Oke, sorry dokter Anton. Nah, ini dia. Saya mau nunjukin organ perempuan sama Momi, sama dokter Anton. Jadi kita sambil sama-sama belajar ya dokter Anton. Iya. Sorry ya, tadi ketinggalan. Dapat les gratis ya dokter Ferry ini. Kalau Momi sama dokter Anton lihat, ini adalah organ perempuan. Kira-kira gambarannya begini. Ini adalah vagina, dokter Anton. Yang ini ya, vagina, tempat Momi sama Dedi hubungan. Sperma akan keluar ke sini, masuk ke dalam sini, ke dalam rongga rahim, dan kemudian akan berjalan terus ke dalam saluran telur. Sel telur yang sudah dilepaskan, nanti akan keluar ke sini, akan dilepaskan dari sini, dari ovarium ini. Ini ovarium, Anton, ada kanan kiri ovarium, hidung telur. Setelah dilepaskan akan ditangkap oleh oleh tuba fallopi. Ya, ini namanya fimbriae tuba fallopi. Tangan-tangannya ditangkap, setelah ketemu sama sperma dia akan balik lagi nih ke dalam sini. Kalau bagus akan jadi hamil seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya tidak dibuahi dia akan luruh lagi jadi menstruasi. Struktur organ ini merupakan sesuatu atau komponen yang relatif sangat penting pada perempuan dengan permasalahan infertilitas.
Kalau kita bicara statistik nih, Dr. Anton ya, sekitar 40% pasien dengan infertilitas ada permasalahan di struktur organnya, sekitar 40%. Ya. Jadi yang 40% ini kemudian perlu kita ada sebagian yang mungkin sekitar 20-30% yang perlu kita perbaiki, gitu. Diperbaikinya di mana? Tentu yang penting adalah di dalam sini, Dr. Anton. Ini strukturnya harus baik, yang di dalam sini. Ya, organ perempuan. Ini terus di dalam rahim, ini harus bagus di dalam sini. Saluran telur juga harus bagus, ya. Nah, sebagian perempuan ada permasalahan kista. Kista itu biasanya adanya di indung telur. Di indung telurnya perempuan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan di situ, Dr. Anton, yang bisa memerlukan tindakan atau memerlukan tindakan kasus pembedahan begitu. Nah, kalau kita bicara lebih detail kasusnya apa aja, kalau misalnya di permasalahan yang perlu di histeroskopi yang ada di dalam rahim ini, yang misalnya polip itu adalah pertumbuhan jinak dari dinding rahim bagian dalam atau endometrium. Ya, kemudian mioma juga bisa tumbuh di dalam kavum uteri. Mioma yang tumbuh di dalam kavum uteri kita sebut dengan mioma submukosum, ya. Mioma submukosum ini tentu bisa mengganggu implantasi atau menempelnya si embrio ini ke dalam calon embrio. Kalau udah ketemu sebenarnya embrio, udah terantam. Menempelnya embrio atau calon janin, betul. Menempelnya embrio atau calon janin ke dalam rahim. Nah, itu juga bisa mengganggu kalau ada miomnya, jadi perlu kita perbaiki. Atau misalnya pasien yang mengeluhkan dengan adanya perdarahan uterus berulang, abnormal uterine bleeding, itu juga bisa kita evaluasi dengan histeroskopi. Atau pasien-pasien dengan adanya kelainan anatomi, Dr. Anton, kelainan struktur dari dinding rahimnya, misalnya ada sekatnya di dalam gitu ya, atau ada sekatnya, atau ada ada kelainan bentuk lah, T-shape uterus gitu. Nah, itu juga kita bisa perbaiki dengan histeroskopi. Kalau kita bicara setelah histeroskopi, kita bicara tentang laparoskopi. Kasus-kasus yang biasanya memang memerlukan laparoskopi paling sering adalah kelainan di tuba, Dr. Anton. Kalau misalnya kita ngomongin ada hidrosalping, ya, Dr. Anton pernah dengar hidrosalping? Pernah, dokter. Ya, hidrosalping itu adalah pembengkakan dari saluran telur ini, dari tuba. Ya, itu memerlukan tindakan operatif. Kemudian adanya blocking tuba, misalnya ini tuba tertutup gitu, karena ada sesuatu, paling sering karena infeksi, itu juga perlu tindakan operatif, ya. Atau kalau misalnya nggak mau operasi, ya bisa langsung ke IVF. Tapi kadang-kadang kalau perempuan yang usianya masih lebih muda, operasi masih bisa dipertimbangkan. Kemudian tadi kista endometriosis, ya, kista endometriosis itu bisa merusak struktur di bagian dalamnya. Dan permasalahan-permasalahan lain yang lebih jarang, misalnya miom, kalau misalnya miomnya memang besar sekali dan mengganggu atau menekan dari kavumnya, tempat menempelnya ini, itu juga perlu dipertimbangkan untuk dioperasi. Begitu, Dr. Anton. Kira-kira itu kasus-kasusnya. Iya, berarti kalau misalnya kita mau tahu itu surgery apa yang diperlukan, misalnya antara histeroskopi sama laparoskopi, dok, berarti kita harus tahu dulu ya, dok, ya, penyebabnya apa, mungkin dari rahimnya ada masalah, atau mungkin dari indung telurnya ada masalah, dan juga mungkin dari tuba polopinya, dokter, ya? Betul, Dr. Anton. Jadi, dokter, kalau misalnya untuk persiapan preoperatifnya itu seperti apa, dokter? Persiapan preoperatif untuk tindakan laparoskopi, histeroskopi relatif sama dengan persiapan untuk operasi yang lainnya, Dr. Anton. Kalau di zaman COVID ini tentu salah satu syaratnya adalah harus swab, ya, swab PCR, karena itu yang paling ideal. Kalau di masa-masa yang sebelum-sebelumnya sih swab nggak terlalu perlu. Tentu pemeriksaan darah, perlu pemeriksaan ronsen, kemudian nanti kita periksakan, kita konsulkan juga biasanya ke dokter penyakit dalam, apakah toleransi operasinya baik, dan dokter anestesi, dokter bius, karena kan dokter bius yang akan membius pasien itu, Dr. Anton. Kira-kira begitu. Tujuannya sebenarnya kalau tindakan
pemeriksaan preoperatif, goalnya adalah supaya momi aman, supaya mominya aman, dokter. Oh, terima kasih dokter. Berarti kalau misalnya persiapan preoperatif itu sebenarnya sama aja dengan preoperatif yang lain, dokter. Cuma karena lagi sedang pandemik seperti ini, jadi diperlukan swab test terlebih dahulu ya, dokter ya. Betul, Baru betul. kita lakukan persiapan yang lainnya, seperti anestesi dan lain-lainnya. Baik, dokter. Sekarang kalau misalnya untuk resikonya sendiri, ini kan dokter kan biasanya momi ini takut karena resiko dari operasi itu sendiri, dokter. Mungkin bisa dijelaskan apa sih dokter resiko dari operasi ini? Oke, jadi memang namanya operasi pasti beresiko. Setiap tindakan medis pasti beresiko, dokter Anton. Salah satu resiko yang, kalau resiko yang paling mungkin kita hadapi tentu nyeri. Oh ya, tadi kalau saya belum bicara soal nyeri ini, dokter Anton. Karena lukanya lebih kecil, ini salah satu keunggulannya laparoskopi dan histeroskopi, karena lukanya kecil. Kalau histeroskopi nggak ada lukanya, misalnya kalau kita sesar luka tuh, kalau misalnya kita operasi dengan sayatan seperti sesar, sayatan infant and stale, luka tuh kira-kira 10 sentian gitu, dokter Anto. Nah, dengan luka 10 senti, nyerinya pasti lebih hebat. Laparoskopi lukanya kira-kira bisa sampai dengan 4 titik, rata-rata 3 sampai 4 titik, kecuali pada kasus-kasus yang lebih lebih ringan gitu, bisa kita kerjakan tanpa luka yang besar, cuma 1 titik di pusar aja, namanya single port surgery, dokter Anton. Ya. Mungkin dokter Anton pernah dengar single port surgery, jadi lukanya cuma di pusar aja. Nah, itu semakin kecil luka yang dialami oleh pasien, semakin kecil resiko nyeri yang dialami pasien. Saya nggak bicara menjanjikan nanti operasi sama saya nggak ada sakitnya sama sekali, saya nggak berani menjanjikan itu. Cuma rata-rata pasien yang kita kerjakan, bahkan 1 hari pagi dikerjakan, sorenya tuh udah bisa mobilisasi, nyerinya udah sangat ringan, gitu teman-teman. Ya, tapi tentu kita kasih obat-obatan supaya momi jangan nyeri, karena nyeri adalah salah satu tanda vital yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Gitu. Kemudian resiko lain adalah perdarahan, dokter Anton. Perdarahan pasti ada juga resikonya, tapi lagi-lagi dengan semakin besar lukanya, semakin besar juga kemungkinan perdarahannya. Dengan kita menggunakan luka yang lebih kecil, perdarahannya jadi lebih sedikit. Gitu. Nah, kalau resiko komplikasi tentu tetap ada. Saya selalu sampaikan sama momi atau pasien saya, resiko komplikasi tetap ada, tapi yang dikerjakan oleh dokter tentu sebaik-baiknya dokter bisa mengerjakan. Nah, ini yang saya suka seru sampaikan nih sama koas saya, dokter Anton, atau sama sama momi gitu. Jangan sungkan untuk spare waktu lebih banyak untuk mengkomunikasikan apa yang momi atau pasien takutkan gitu, atau dikhawatirkan oleh pasien. Kita tahu kalau dalam dunia medis ada yang namanya informed consent, dokter Anton. Informed consent itu adalah waktu yang sangat tepat sebenarnya untuk kita berbicara apa yang dikhawatirkan momi, apa harapannya momi, dan apa yang akan kita kerjakan. Nah, menurut saya itu sesuatu yang harusnya kita junjung tinggi. Informed consent itu kita momi kita kasih waktu lebih, momi dedi kita kasih waktu lebih banyak untuk kita saling ngobrol, supaya momi jelas, dedinya jelas, suaminya jelas, ya, dan kita juga menyampaikan apa yang memang bisa terjadi, walaupun kita yang kerjakan sebaik-baiknya biasanya kita kerjakan. Gitu, dokter Anton. Wah, berarti dok, kalau misalnya tadi kita bisa lihat sendiri, kalau misalnya biasa luka operasi itu mungkin kayak seperti luka sayatan sesar itu 10 cm, sekitar 10 cm ya dokter ya. Sementara kalau misalnya kita menggunakan minimal invasive surgery ini cuma sekitar 1 cm dan bisa di 1 titik aja ya dokter ya. Nah, karena itu ukurannya lebih kecil, otomatis kita akan meminimalkan dari nyeri sendiri, dari pendarahan sendiri, dan mungkin dari komplikasi lainnya ya dokter ya. Betul terantam. Dan juga dari hubungan dokter sama pasien ini mungkin harus lebih dierat lagi ya dokter ya, mungkin dari komunikasinya, mungkin dari pasiennya untuk curhat, dari momi, dedinya curhat kepada dokternya, mengeluarkan kegelisahannya, kekhawatirannya, mungkin dari itu udah
bisa membuat mereka tenang dan juga mungkin menghilangkan stres juga ya dokter ya. Karena mungkin dari orang-orang yang operasi-operasi kan kebanyakan stresnya itu ya dokter ya. Memikirkan di ruang operasi itu seperti apa, lukanya seperti apa, dan lain-lainnya dokter. Betul, itu penting Dokter Anton. Jadi kontrak kita sama pasien, kontrak dokter sama pasien, termasuk kontrak MOMI sama kita, itu adalah kontrak kepercayaan yang paling utama. Ya, jadi kalau misalnya MOMI atau pasien kita sudah trust sama kita, sudah percaya sama kita tentu nggak boleh menyanyiakan kepercayaan itu, kita kerjakan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana supaya MOMI bisa trust atau percaya atau merasa tenang, merasa nyaman? Kalau pasien kita sudah diberikan informasi yang menurut mereka cukup bisa diterima, cukup bisa dicerna, ya. Yang tadi saya bilang sama Anton tadi pas awal, kalau kadang-kadang kita ngomongnya pakai bahasa yang jelimet gitu. Ya, misalnya, baik Ibu, saya akan mengerjakan operasi laparoskopi, salpingektomi dan kistektomi ovarium bilateral. Nah, itu pasti nggak ada yang ngerti begitu. Tapi kalau kita sampaikan, kita akan kerjakan operasi dengan luka yang kecil, kita akan angkat kedua saluran telurnya ibu, dan kita akan angkat kistanya bilateral, kanan kiri. Kadang-kadang masih lupa juga kan kita ngomong. Nah, itu pasien biasanya lebih mengerti, pasien lebih tenang jadinya dokter. Dibandingkan kita menyampaikan sesuatu yang kelihatannya keren, tapi tidak sampai apa yang kita ingin sampaikan ke pasien kita, begitu. Berarti lebih tepatnya harus mengenali audiens kita ya dokter ya, seperti apa. Jadi biar ilmu yang kita kasih, arahan yang kita berikan itu tepat sasaran dan bisa dimengerti oleh audiens kita ya dokter ya. Betul, betul dokter. Harus banyak belajar berarti saya dari sama dokter Ferry ini. Enggak lah, kita sama-sama belajar dokter. Yang keren sekali ya dokter ya. Berarti jadi dokter kalau misalnya untuk disimpulkan lagi di dokter mungkin bisa dokter ulang lagi secara keseluruhan jadi tentang Scarlett surgery ini dokter, biar teman-teman yang lain bisa lebih paham lagi dan yang mungkin baru join juga bisa lebih nggak ketinggalan gitu dokter. Jadi kayak summary-nya itu dokter. Jadi operasi kandungan untuk saat ini dengan adanya kemajuan teknologi dan kemajuan skill dari dokter-dokter kita, operasi Scarlett fertility surgery atau operasi dengan luka minimal itu sudah bisa dikerjakan di Indonesia. Ya. Tidak harus sampai ke luar negeri, kemana-mana, tidak harus sampai ke luar negeri, bisa kita kerjakan di Indonesia oleh dokter Indonesia dengan pelayanan yang tidak kalah baiknya dengan dokter-dokter yang ada di luar. Gitu. Kemudian operasi-operasi kandungan sebenarnya untuk saat ini hampir semua bisa dikerjakan dengan operasi laparoskopi. Cuma dalam konteks fertility, dalam konteks kesuburan atau pengen punya anak, pemanfaatan laparoskopi dan histeroskopi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan operasi kandungan yang lain, dokter. Jadi untuk fertility surgery sangat banyak manfaatnya karena kita tadi bisa membedakan jaringan yang sehat dan jaringan yang sakit. Kemudian kita bisa kerjakan itu dengan baik sehingga kita bisa preserve fungsi reproduksi sebaik-baiknya. Ya, dan tentu itu jadi lebih nyaman untuk MOMI, nyaman untuk pasiennya karena dengan luka yang lebih kecil, kita sebenarnya nggak ngomongin soal kosmetik, dokter Anton, ya. Belum kita ngomongin soal kosmetik nih tadi. Jadi kalau lukanya lebih kecil, kadang-kadang MOMI lebih happy kan, oh lukanya nggak kelihatan gitu dokter Anton. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah penyembuhan yang lebih cepat, resiko nyeri yang lebih nyaman. Itu. Dan bonusnya tentu lukanya lebih sedikit. Ya, tadi kalau saya bilang yang single port laparoscopic surgery, ya, single port access laparoscopic surgery, itu lukanya cuma di puster dokter Anton. Jadi nggak kelihatan tuh kalau misalnya nanti pas sembuh nggak kelihatan sama sekali lukanya, gitu. Ya. Iya dok. Sebagai saya dulu pernah laparoskopi juga dokter, agak cerita sedikit. Oh ya. Tapi usus buntu dokter, usus buntu. Oke, appendix ya, appendicitis. Appendicitis dokter. Jadi lukanya benar-benar di dalam pusar itu dokter, di dalamnya cuma dua lagi itu sekitar di simfisis dokter. Iya. Di daerah simfisis, terus sama sekali nggak kelihatan sampai sekarang. Kayak misalnya baru 1 hari operasi itu udah
udah bisa mobilitas dan nggak nyeri sama sekali dan udah bisa jalan-jalan dokter. Jadi Nah, iya benar-benar betul. dari saya sendiri sebagai orang yang udah pernah melakukan minimal invasive surgery, yang Mm-mm. bisa kita sebut dengan scarless surgery itu benar-benar seperti yang dokter sampaikan tadi, nyerinya itu sangat minimal, lukanya benar-benar nggak kelihatan, dan Mm-mm. juga kan kalau misalnya ibaratnya dokter kan sama, kalau misalnya appendicitis yang gede gitu kan dokter, yang appendectomy dokter itu kan gede operasinya kan. Jadi kan orang jadi mungkin lebih nggak pede, apalagi kalau misalnya berenang atau apa ada luka sayatan seperti itu ya dokter Iya, ya. betul. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan banyak pasien yang memang senang apa body shaping gitu ya, bodybuilding, pamer badannya gitu. Nah, apalagi kalau kita ketemu pasien yang model kayak Dokter Anton nih kan, setengah model kan Dokter Anton kan, dokter dan model gitu ya. Jadi kalau kita lukanya lebih minimal, pasien lebih happy, secara kosmetis lebih bagus. Tapi tentu itu bukan tujuan utamanya. Itu bonus yang sangat baiknya, Dokter Anton. Kalau Dokter Anton tadi operasinya 3 titik, appendicitis. Nah, kalau single port cuman di pusar aja, nggak ada luka yang lagi yang kelihatan di tempat lain. Nah, itu berarti bisa kita semua kerjakan. berarti semua alatnya di satu lubang itu ya dokter ya. Ya, betul. Wah, keren sekali dokter. Jadi dokter, tadi kan kita sudah bahas sih dokter dari awal ya, dari apa itu scarless surgery, manfaatnya apa, terus juga apa yang harus tujuan utamanya dan segala macamnya. Mungkin kita langsung aja ke menjawab pertanyaan dari Oh iya, iya, audiens iya, atau iya. audiens Iya, dokter atau ini banyak ini momi-momi yang sudah hadir, banyak teman-teman kita yang sudah datang juga untuk nanya nih. mungkin ini saya yang pilih atau dokter yang pilih Boleh, mungkin Dokter Anton yang pilih, boleh, silakan. Silakan Dokter Anton yang pilih. gantian gantian milih dokter ya. Jadi saya ada satu, dokter satu, nanti saya lagi yang milih gitu. Boleh, Tapi boleh, yang boleh. jawab tetap dokter. Oh iya, iya. Anton juga kan sudah banyak ilmunya. Dokter Anton nih saya mengamati banyak mengikuti perkembangan ilmu kandungan gitu. Biar Baik sekali. pinter dokter, saya seperti dokter. Jadi Kita kita pinter nih. Humble. dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Vina Putri Prabandari, dokter. Iya. Dokter izin bertanya, apakah untuk tahu kelainan-kelainan tadi harus dengan cara dimasukkan alat dengan USG saja, nggak kelihatankah dokter? Oke. Jadi tentu untuk ini berarti Bu Vina bertanya tentang bagaimana menegakkan diagnosis ya atau menegakkan suatu pada ibu atau momi ada penyakit atau enggak. Tentu kita nggak kerjakan serta-merta laparoskopi atau histeroskopi itu untuk diagnostik saja gitu. Tapi tentu kalau kita salah satu keunggulannya lagi nih teman-teman, histeroskopi dan laparoskopi itu bisa see and treat namanya. Kita lihat dan kita perbaiki begitu. Nah, tentu sebelum kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pembedahan, banyak pertimbangan yang kita ambil. Kita selalu berdasarkan asas risk and benefit, asas resiko dan asas manfaat. Mana yang lebih banyak? Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak resikonya? Kalau resiko terlalu banyak dibandingkan manfaat, kita akan memilih don't do surgery. Ya. Tapi kalau resiko atau manfaat jauh lebih besar dibandingkan resikonya, tentu kita akan mengambil tindakan untuk go for surgery. Gitu. Ada pepatah yang bilang kan, a good surgeon know when atau how to operate. A good surgeon know how to operate. The best surgeon know when to operate. Gitu. Jadi dokter yang baik itu tahu kapan harusnya operasi atau enggak operasi. Begitu. Jadi tentu pertimbangannya banyak. Berdasarkan apa jadi bisa kita mempertimbangkan? Tentu balik lagi Dokter Anton, kita kembali ke keluhannya Momi dan Dedi. Apa yang jadi concernnya? Gitu. Dan setelah kita tahu keluhannya, kita kerjakan biasanya dengan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG biasanya yang paling gampang untuk kita tahu. Kadang-kadang kita perlu lagi tambahan pemeriksaan, misalnya kita perlu tambahan pemeriksaan MRI, kita kerjakan juga kalau misalnya memang perlu. Tapi biasanya dari anamnesis dan pemeriksaan USG, itu sudah bisa tergambarkan ada apa dengan organ perempuan yang Momi. Gitu, Dokter. Oh, berarti ini lebih tepatnya kita harus tahu dulu ya dokter ya, keluhan pasien itu seperti apa,
terus Iya, baru kita cari tahu, baru kita lakukan penegakan diagnosis sesuai dengan keluhannya pasien. iya Ya betul. dokter. Baik dokter, Mm-mm. terima kasih dokter. Ini dokter ada pertanyaan kedua dokter dari Iya, Dian Mayang Sari. Apakah Scarlett ini pasien yang harus minta atau dokter akan otomatis menyarankan tentang Scarlett surgery ini dokter? oke. Jadi em, memang tidak semua dokter obgyn memfokuskan dirinya di atau laparoskopi minimal invasive surgery, Dr. Anton ya. Kadang-kadang ada dokter yang memang tidak memilih untuk tidak mengerjakan karena sesuai dengan skill dan fasilitas yang ada gitu. Nah, kalau misalnya alatnya nggak ada ya apa boleh buat begitu. Tapi tentunya Mommy dan Dedi juga harus aware kalau ada fasilitas atau teknik operasi seperti ini. Ya, dengan Mommy aware, Mommy bisa mengkomunikasikan dengan dokternya Mommy. Kira-kira perlukah tindakan ini atau tindakannya yang lain begitu, Dokter Anton. Jadi jangan sampai nanti setelah dilakukan tindakan, Mommy baru bilang, kenapa dulu saya nggak dikerjakan laparoskopi aja gitu. Jadi Mommy juga harus tahu, harus melengkapi diri dengan pengetahuan yang baik dan informasi yang baik supaya Mommy bisa mengkomunikasikan, bisa bertanya apakah pilihan yang bisa dikerjakan gitu. Tentunya kalau kita bicara ke pasien nantinya, Dokter Anton, kita akan bicara setiap kasus itu nggak ada yang seragam ya, tidak ada kasus yang serupa, itu nggak ada. Kita akan bicara setiap pasien memiliki kekhususan atau ciri khas masing-masing. Nah, itu yang perlu kita bicarakan dengan pasien, apa manfaat dan bagaimana pilihan yang bisa kita kerjakan. Oh, jadi balik lagi selain dari dokternya yang menyarankan, karena juga kan mungkin di beberapa rumah sakit sendiri itu belum tentu ada fasilitas untuk laparoskopi ya dokternya, dan mungkin Iya, juga betul. dokternya mungkin belum terlatih untuk melakukan laparoskopi. Nah, tetap dari Mommy dan Dedi juga harus aware tentang pengetahuan atau tentang informasi terkait dari minimal invasive surgery ini sendiri. Jadi mungkin bisa memberikan suggest ke dokternya, mungkin seperti itu dokter ya. Iya, bisa ditanyakan gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Selanjutnya dokter, kalau promil ini gimana dokter? Boleh. Oh boleh. Ya, tadi banyak promil tadi. Ini dokter, apakah dari Ibu Mira Darwanti, dokter, apakah pasangan yang sedang promil Mommynya harus dilakukan histeroskopi dokter? Oke. Halo Bu Mira, ini pertanyaan yang baik sekali nih. Memang histeroskopi itu kalau kita bicara rekomendasi, belum direkomendasikan sebagai pemeriksaan rutin, Dokter Anton, untuk pasien yang pengen promil ya. Tapi biasanya di bocah Indonesia, pasien yang memang memerlukan tindakan untuk TRB atau teknologi reproduksi berbantu, kita kerjakan histeroskopi sebelum kita mengerjakan tindakannya. Karena dari literatur kita dapatkan bahwa sekitar antara 25-30% perempuan dengan permasalahan yang infertilitas itu ada yang namanya subthalation. Nah, ini subthalation. Subthalation itu bahasa gampangnya adalah permasalahan-permasalahan sederhana yang tidak terlihat dengan pemeriksaan USG tapi terlihat pada pemeriksaan histeroskopi gitu. Nah, dengan diperbaikinya subthalation ini diharapkan angka keberhasilan untuk kehamilannya menjadi lebih meningkat gitu. Jadi biasanya histeroskopi kita manfaatkan untuk kita tahu ada apa di dalam rongga rahimnya Mommy. Dan itu kita di Bocah Indonesia kita menggunakan itu karena kita melihat benefitnya lebih banyak ya dibandingkan dengan risknya gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi seperti tadi yang dokter bilang di awal, karena kita harus tahu dulu ya dokter ya. Kan tadi kan ada penyebab infertilitas itu banyak sekali dokternya. Nah, salah satunya tadi kita cek menggunakan histeroskopi tadi dokter ya. Nah, baru setelah itu kita tahu kita bisa melakukan tindakan
pada permasalahan yang terjadi dan mungkin setelah itu bisa melakukan promil ya dokter ya. Iya, betul. Betul, Dr. Anton. Baik dokter, ini selanjutnya ada lagi dokter. Dok, apakah endometriosis bisa dilakukan laparoskopi berulang? Ini pertanyaan yang seru nih, Dr. Anton nih. Kalau kita bicara soal endometriosis, kita akan bicara soal, kita mungkin bisa berjam-jam kita bicara soal endometriosis. Tapi karena endometriosis ini begini, ini juga salah satu yang perlu saya sampaikan sama omi-omi semua. Endometriosis itu adalah salah satu penyakit yang paling sering kita kerjakan histeroskopi yang berhubungan, kita kerjakan histeroskopi dan laparoskopi yang berhubungan dengan infertility, Dr. Anton. Jadi kalau saya bicara pasien saya sehari-hari mungkin bisa sekitar 60-75% pasien saya adalah pasien dengan endometriosis, gitu. Nah, namun endometriosis ini masih menurut saya nih, Dr. Anton ya, masih sangat kurang diinformasikan, di spreading informasi, spreading knowledge-nya itu masih sangat kurang. Padahal Dr. Anton, secara umum endometriosis itu ada pada 15% populasi. Jadi dari 10 orang mungkin ada 1 atau 2 orang yang punya endometriosis, tentu dengan derajat penyakit yang berbeda-beda gitu. Nah, penyakit endometriosis ini penyakit yang menurut saya relatif menantang. Dan tentu tadi saya bilang, nggak ada penyakit yang kasus yang serupa, yang sama persis itu nggak ada, teman-teman. Nah, pada perempuan dengan endometriosis tentu akan dilihat nantinya apakah faktor-faktor yang memang kita lihat perlu nggak untuk tindakan operatif gitu. Misalnya kalau usianya udah di atas 35 tahun, kita biasanya cenderung untuk langsung anjurkan ke teknologi reproduksi berbantu. Nah, atau misalnya suaminya juga punya masalah dengan spermanya, biasanya kita langsung anjurkan ke teknologi reproduksi berbantu. Tapi pada perempuan yang misalnya relatif lebih muda, suaminya oke, faktor-faktor lain kelihatannya nggak ada, ukuran kistanya besar gitu. Nah, ini pasien-pasien seperti ini memang bisa dimanfaatkan untuk tindakan operatifnya, dengan laparoskopi atau dengan laparoskopi dan histeroskopi. Tapi Dr. Anton, lagi-lagi endometriosis ini angka kekambuhannya bisa mencapai 15%, relatif tinggi. 15% mungkin kedengarannya kecil, tapi untuk kita sebagai dokter itu relatif tinggi. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya tadi seperti yang ditanyakan sama Momi, siapa dokter tadi? Sama Momi yang bertanya tadi. Nah, ini Arumdalu Kanara, dokter. Iya, Mami Arum ini pertanyaannya kalau misalnya udah operasi, apakah perlu operasi lagi? Biasanya kita menghindari operasi endometriosis berkali-kali. Biasanya kita prefer untuk sekali operasi dan kita manfaatkan waktu setelah operasi itu sampai dengan maksimal 18 bulan, Dr. Anton, untuk segera program hamil. Gitu. Karena setelah 18 bulan, biasanya sudah ada perubahan-perubahan lagi yang terjadi di dalam organnya Momi, dan itu mempersulit untuk Momi bisa hamil lagi begitu. Jadi 18 bulan setelah operasi maksimal 18 bulan udah hamil kalau bisa begitu. Nah, gimana caranya? Biasanya saya selalu komunikasikan lagi sama pasien saya pas operasi, Dr. Anton. Apakah setelah operasi Momi mau sampai dengan bayi tabung, sampai dengan teknologi reproduksi berbantu begitu? Kalau memang diperlukan ya. Dan itu biasanya kita motivasi untuk jangan terlalu lama menunda. Ya, kalau misalnya lebih cepat, biasanya akan lebih baik, gitu. Wah, terima kasih dokter atas ilmunya. Berarti kalau misalnya endometriosis sendiri kan dok, dari ilmunya kalau misalnya selagi wanita itu menstruasi, berarti ada kemungkinan terjadi endometriosis ya dokter ya? Iya. Kalau dia punya bakat di situ, di bakat iya, di betul. endometriosisnya, kalau misalnya dia masih subur, masih menstruasi, berarti mungkin ada kemungkinan akan terjadi lagi seperti itu dokter ya? Betul, Dr. Anton. Jadi endometriosis ini yang tadi Dr. Anton bilang, dia penyakit yang masih akan tetap ada selama Momi masih menstruasi. Ya. Dan kalau misalnya memang akan berhenti kalau misalnya sudah menopause, ya masalah akan selesai. Tapi kan kita ngomongin soal kesuburan, pengen punya anak biasanya, masalah pasien dengan endometriosis. Pasien dengan endometriosis ini datangnya, keluhannya biasanya dengan nyeri haid, Dr. Anton, atau misalnya pas lagi haid nyeri berkemih, pas lagi haid nyeri buang air besar, atau pas lagi hubungan sakit, ya, dispareunia.
atau yang lebih pada derajat yang lebih parah bisa terjadi chronic pelvic pain atau nyeri panggul kronik, nyeri panggul yang berkepanjangan. Ya. Iya. Terima kasih dokter. Saya dokter ini dok, ada yang bertanya dokter. Dok, Iya. kalau habis dari Unkumita, Iya. dok kalau habis SC terus 2 bulan kemudian hamil lagi, bekas Iya. operasi sebelumnya, apakah resiko yang kemungkinan dialami makin besarkah bekas SC-nya yang dulu dokter? Oke, memang ini walaupun nggak berhubungan sama Scarlet fertility surgery ini, tapi kita jawab ya dokter Anton, ya nggak apa-apa ya. Nah, Iya, dokter. jadi kalau misalnya kita ngikutin program pemerintah, sebaiknya sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu harus tetap dipegang, program 1000 HPK itu dokter Anton. Nah, jadi tujuannya supaya kakaknya terpelihara dengan baik, kemudian mommy udah siap lagi buat kehamilan berikutnya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, mungkin Untu tadi ya? Unkumita. Mommy Unku kebobolan kali ya, 2 bulan terus hamil lagi. Nggak apa-apa, kalau udah kebobolan nggak apa-apa, lanjutkan, tapi tetap dengan pemantauan. Biasanya kalau jaraknya terlalu dekat, untuk kehamilan, untuk persalinan berikutnya harus operasi lagi. Kalau misalnya jaraknya itu masih bisa lebih dari 18 bulan, masih mungkin untuk coba yang namanya vaginal birth after cesarean. Tapi kalau misalnya terlalu dekat, resikonya ya harus operasi lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, mami jangan khawatir. Kalau udah hamil jangan khawatir, harus disyukuri, harus dipelihara dengan baik, makan protein yang cukup supaya organ-organ yang sedang dalam penyembuhan juga cepat pulih kembali. Ya. Baik dokter, ini dokter ada satu lagi dokter, masih bisa ya dokter ya? Iya. Boleh dokter Anton. Dokter ya. Saya ngikutin waktunya dokter Anton aja nih, dokter Anton kan di Bali udah jam 10 nih ya sekarang ya. Iya dokter. Dokter, demi belajar, sekalian belajar sama dokter Ferry, saya sampai pagi juga nggak apa-apa dokter. Oh, aduh, saya jadi nggak enak nih Kak. Karena saya pikir dokter Anton tuh domisilinya di Indonesia Barat gitu, di Jakarta saya kira. Malah lagi di Bali nih ya. Di Bali dokter. Jadi ini dokter dari Mbak Dea Rizky dokter. Ya. Saya sudah dulunya sepertinya dulu pasien ini ada PCO dokter. Jadi beliau sudah laparoskopi ovari. Apakah PCO saya bisa kembali lagi dan sekitar berapa bulan bisa kembali PCO-nya dokter? Oke, jadi pada perempuan dengan PCO, laparoskopi ini biasanya dikerjakan laparoscopic ovarian drilling namanya dokter Anton. Jadi untuk tujuannya supaya fungsi hormonalnya bisa kembali kayak gampangnya sebenarnya bahasa gampangnya kayak di reset gitu dokter Anton ya. Kayak di restart ovariumnya gitu. Nah, tapi tentu mommy setelah tindakan operasi laparoscopic ovarian drilling harus tetap memelihara gaya hidup sehatnya. Yang paling penting pada pasien PCO adalah memelihara gaya hidup sehatnya. Ya, makannya harus dijaga. Hindari makanan-makanan yang tidak cocok untuk pasien PCO. Kalau pasien PCO itu bagusnya dietnya high fiber, tinggi serat, tinggi protein, rendah lemak, rendah kalori. Itu yang paling bagus pasien PCO. Nah, kemudian harus tetap berolahraga. Dan kalau bisa pada perempuan yang overweight atau berat badannya berlebih, pada perempuan PCO yang berat badannya berlebih harus dikurangin terus berat badannya sampai dengan mencapai berat badan ideal. Nah, jadi operasi nggak serta-merta habis operasi langsung sembuh, tapi harus tetap dijaga. Kalau nggak dijaga akan bisa muncul kembali, tentu bisa muncul kembali karena organ itu adalah organ, kita sebagai manusia punya organ yang dinamis, jadi bisa terjadi perubahan kembali ke arah yang lama, begitu dokter Anton. Wah, keren dokter ya. Jadi ini buat momi-momi semua ya. Tadi kan dokter sudah bahas kalau misalnya PCO itu sendiri itu sebenarnya bisa apa ya dok ya, dihindari dengan cara atau mungkin diantisipasi dengan cara lifestyle changing ya dokter, atau mengubah gaya hidup jadi gaya hidup yang sehat ya dokter ya. Karena dari PCO sendiri pengobatannya yang pertama itu adalah mengubah gaya hidup jadi gaya hidup yang sehat. Dan tadi ini kita malam ini luar biasa sekali dokter ya, karena kita judulnya aja tentang Scarlet surgery, tapi kita sudah membahas tentang endometriosis, PCOS, PCO dan lain-lainnya dokter, sampai luka SC. Jadi nggak apa-apa. Kadang-kadang
Ini saya senang kalau Momi ada interaksi yang aktif dari Momi-Momi semua. Saya terima kasih banyak nih Momi-Momi udah join kita ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang ilmu itu suka ditanya, nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sebenarnya. Yang kalau misalnya pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu berarti kita kurang mencari, Dokter Anton ya. Kita sebagai dokter kurang mencari. Pertanyaan semua boleh kita jawab, boleh ditanyakan. Cuma tentu biasanya waktu yang jadi masalah kita ya. Mungkin kedepannya kita bisa ngadain seminar kali dokter ya. Boleh, siap Dokter Anton. Nanti kita collab, dibikin live Zoom gitu ya. Kita bicara topik-topik yang menarik tentang infertility seperti endometriosis, PCOS, kemudian pelvic inflammatory disease, mioma, kista, semua kita ngomongin, kita sama-sama belajar bareng-bareng supaya kita semua makin pinter, Momi juga makin pinter, ya. Iya, jadi kalau misalnya kalau saya sendiri dokternya jujur dok, kalau misalnya ada dokter-dokter yang memberikan ilmu secara gratis itu saya senang sekali dokter, karena sebenarnya kalau kita balik lagi ke zamannya dulu sebelum ada COVID seperti ini, itu mencari ilmu tuh harus bayar dokter. Nah zaman sekarang yang kita sedang dilanda dengan pandemi seperti ini, banyak sekali dokter-dokter yang memberikan ilmu secara gratis, dan itu sangat disayangkan kalau kita semua itu tidak ikut gitu dok. Tidak mau menggali ilmu dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, contohnya dari Dr. Ferry ini dan juga dari Bocah Indonesia itu sering banget mengadakan live Instagram ya dokter ya. Mungkin teman-teman semua bisa selalu dipantengin Instagram Klinik Bocah Indonesia, karena di situ ada Dr. Ferry dan teman-teman yang sering memberikan ilmu secara cuma-cuma, dan itu sangat bagus sekali ya dokter ya. Tentu kita pengen semua punya terinformasi dan punya ilmu yang cukup baik untuk bisa membuat Momi, Dedi lebih tenang, lebih nyaman. Ya, Dokter Anton, kita sama-sama belajar terus ya, karena kedokteran itu seperti Dokter Anton posting di story-nya, it's a lifelong study gitu ya. Nah, tentu kita terus belajar, kita senang sebenarnya ini salah satu dampak positifnya COVID gitu ya, Dokter Anton ya. Kita bisa belajar dengan gampang di mana aja, kapan aja, tinggal buka media online kita bisa belajar. Ya, Bocah Indonesia selalu terbuka untuk Momi, Dedi, Dokter Anton juga kalau mau main silahkan, nggak harus diperiksa juga nggak apa-apa, mau ngobrol-ngobrol sama saya juga silahkan, ya. Kita selalu terbuka di Bocah Indonesia, silahkan kalau mau main, mau ngobrol-ngobrol sama kita, boleh kontak kita di DM, boleh kontak saya di DM, boleh chat kita di DM. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Mungkin kadang-kadang kita karena terbatas pada kesibukan gitu ya, jawabnya agak lama. Tapi saya usahakan semua pertanyaan yang bisa membuat Momi tenang, membuat Momi nyaman, saya usahakan bisa kita jawab. Begitu, Dokter Anton. Wah, sangat luar biasa sekali dokter. Saya juga ini mengapresiasi semangatnya Smiling Care dan Dokter Anton dan teman-teman di Smiling Care, karena Smiling Care ini membantu kita semua untuk memajukan kesehatan Indonesia ya, terutama kalau kita bicara dalam konteks fertility, tentu untuk perempuan dan pasangan ya, untuk punya nanti supaya anak-anak jadi dari pasangan-pasangan ini kita menghasilkan anak-anak Indonesia yang gemilang, Dokter Anton, yang mirip-mirip Dokter Anton lah, gemilang semua gitu ya. Nah ini saya sangat mengapresiasi Dokter Anton dan teman-teman, maju terus ya, apapun yang dihadapi, informasi apapun, walaupun kecil besar itu semua pasti jadi pembelajaran, bukan cuma untuk Momi tapi juga untuk teman-teman di Smiling Care. Maju terus Dokter Anton. Terima kasih Dokter Ferry atas pujiannya yang mungkin bisa buat saya terbang ini dokter kalau. Jadi dokter benar sekali kata dokter ya, kita ini mungkin dari Klinik Bocah Indonesia mungkin dan juga dari Smiling Care ini sering memberikan ilmu secara cuma-cuma dan juga sering sharing ilmu juga secara gratis, karena kita sebagai dokter apalagi saya sedang masih kerja di IGD dokter ya, itu sering banget menemukan pasien-pasien yang misalnya berbagai penyakit tertentu yang terlambat di bawah dokter. Mungkin kalau misalnya lebih cepat, lebih tahu, lebih aware dengan penyakit mereka, itu mungkin prognosisnya atau hasil akhirnya lebih baik. Nah itu yang sekarang ini kita tujukan supaya teman-teman di rumah, mami-mami di rumah, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah
itu bisa mengerti apa sih berbagai macam penyakit itu dan bagaimana cara menanganinya. Mungkin lebih tepatnya bagaimana cara mendiagnosisnya sendiri dokter. Walaupun nggak pasti diagnosisnya, tapi setidaknya tahu apa sih gejalanya, apa sih seperti apa gejalanya, seperti apa penanganannya, sehingga mereka datang ke dokter itu dengan apa ya, dengan masih stabil dan masih bagus, dan kita insya Allah kedepannya kita bisa outcome dari penyakit itu lebih baik dokter, seperti itu. Nah, iya betul. Terima kasih banyak Dokter Ferry dan Klinik Bocah Indonesia. Terima kasih Dokter Anton. Semoga kita bisa bermanfaat apa yang kita kerjakan untuk Momi, Dedi, teman-teman semua. Semoga kapan-kapan kita bisa collab lagi, belajar lagi, lebih banyak lagi ya Dokter Anton ya. Iya, terima kasih dokter. Mungkin dokter tadi ada yang kelupaan dokter. Mungkin bisa disertakan alamat Klinik Bocah Indonesia ini di mana dokter? Klinik Fertilitas Bocah Indonesia ada di Rumah Sakit Primaya, Tangerang. Teman-teman boleh search saja langsung Klinik Fertilitas Bocah Indonesia, itu ada di Google. Ada di Google, Bocah Indonesia ada di Google, atau lihat di Instagram kita, silakan nanti bisa ada di Google. Adanya di Rumah Sakit Primaya Tangerang, alamat lengkapnya saya juga lupa. Tapi ada di Rumah Sakit Primaya Tangerang lantai 7, silakan bisa di Google. Bisa langsung ke Google, ada contact center di call centernya. Momi, kalau misalnya Momi pengen tahu soal apapun tentang Klinik Bocah Indonesia, bisa chat aja dulu, nggak apa-apa. Ya, nggak harus langsung nanti pikirnya, nanti kita harus langsung konsul, langsung apa, nggak juga. Silahkan chat aja dulu, kalau kita memang kita bisa balas, kita akan balas. Jadi teman-teman semua, Momi dan Dedi yang ingin bertemu sama Dokter Ferry ya, yang sangat baik ini dan sangat pintar ini, bisa langsung konsultasi ke Klinik Bocah Indonesia ya. Jadi lebih baik, kalau saya sarankan lebih baik langsung datang ke Klinik Bocah Indonesia untuk konsultasi langsung kepada Dokter Ferry langsung ya dokter ya. Kita ada konsultasi online juga, Dokter Anton, sebenarnya untuk sekarang ini. Jadi kalau misalnya Momi masih ada, Momi yang ada di luar kota atau pasangan ada di luar kota, pengen sebelum mau langsung datang ke Jakarta, mau konsul online dulu juga boleh, silakan. Nah, jadi tuh informasi yang sangat baik sekali ya. Sekarang itu ada konsultasi via online di Klinik Bocah Indonesia. Jadi Momi yang dari luar kota atau mungkin yang jauh lokasinya dari lokasi Klinik Bocah Indonesia bisa melalui online dulu sebelum datang langsung, seperti itu dokter ya. Iya, betul. Jadi juga tadi dari mungkin Momi punya ada keinginan untuk melakukan laparoskopi atau histeroskopi dokter, mungkin bisa datang ke Klinik Bocah Indonesia atau juga ke program barunya yang Samadi ya dokter ya. Samadi. Jadi Samadi itu artinya merenung gitu ya, merenungkan. Dan tenang gitu. Ya, untuk menutup perjumpaan kita kali ini dokter, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dokter, udah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dokter, salah pengucapan, salah penyampaian, dan juga mungkin tapi saat ini saya merasa penyampaian dari dokter itu sangat luar biasa kepada teman-teman semua dan termasuk pada saya sendiri dokter. Ini sebagai malam belajar kita semua. Dan mungkin ada dua patah kata yang ingin dokter sampaikan ke kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Anton dan teman-teman Smiling Care. Saya juga mohon maaf sama Momi dan teman-teman Momi, Ayah Bunda Momi Dedi, Ayah Bunda yang sudah ikut join bersama kita. Bocah Indonesia selalu ada berjuang bersama Momi Dedi. Kita sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk Momi Dedi. Dokter, saya juga mohon maaf nih dokter, banyak pertanyaan yang mungkin kita nggak jawab malam ini ya. Tapi nanti boleh kita lanjut DM atau kita lanjutkan pertanyaan di chat DM ya Dokter Anton ya. Semoga Dokter Anton saya terus terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk kolaborasi bersama Bocah Indonesia Dokter Anton. Terima kasih banyak dokter, salam hormat dari saya, salam sehat dari saya. Salam juga dari saya Dokter Anton. Nanti kapan-kapan kita ketemu offline ya kalau udah selesai pandemi ya. Kita tunggu di residensi. Wah, ini dokter, doakan ya dokter ya. Insya Allah tahun depan dokter doain ya dokter ya. Amin. Amin. Ya Allah, Oke. Dan kita pamit dulu semuanya bagi teman-teman semua. Saya Dr. Anton Tanjung dan juga Dr. Ferry
spesialis kandungan. Mohon pamit kepada teman-teman semua. Dadah. Makasih Dr. Anton, makasih Mami Dedi ya Bunda. Dokter. Saya tutup ya. Baik dokter.